Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di dalam Al-Quran, hari kiamat dengan redaksi Yaumul Qiyamah, Yaumal Qiyamah, Yaumil Qiyamah 70 kali. Dalam Al-Quran ada surat yang bernama surat Al-Qiyamah, berisi 40 ayat, 199 kalimat, hurufnya 352 huruf. Di antara kandungan surat Al-Qiyamah dalam Al-Quran, kata hari kiamat dengan redaksi Yaumil Qiyamah dan Yaumul Qiyamah 2 kali. Sedangkan manusia di dalam surat Al-Qiyamah dengan redaksi insan terdapat 6 kali. Di antaranya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia menduga sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu mengumpulkan tulang-tulangnya yang berserakan, aku kumpulkan lagi, aku wujudkan, aku kembalikan menjadi manusia seperti sedia kala. Aku Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melakukan itu. Yang kedua, di dalam surat Al-Qiyamah menyebut kata insan sebanyak 6 kali, di antaranya ayahsabul insanu ayyutraka sudan. Apakah manusia menduga kalau dia di dunianya melakukan apa saja, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, ayyutraka sudan, dibiarkan begitu saja, diabaikan tanpa ada tanggung jawab mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat? Tidaklah demikian. Di dalam ayat ini, di surat Al-Qiyamah, manusia, insan disebut. Yang kedua tentang jangan manusia itu punya anggapan, punya dugaan bahwa dia tidak ada tanggung jawab di akhirat. Seperti yang menjadi filsafat dan keyakinan mereka orang ateis, dalam bahasa ilmu teologinya adalah dahriyah. Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Manusia setiap perbuatannya akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Karena akhirat adalah pengadilannya yang maha adil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari kiamat kita imankan pasti terjadi.
Kapan terjadi, kita tidak mengetahuinya. Tetapi kiamat ini setiap hari selalu tanda-tanda kiamat itu bermunculan. Baik itu tanda yang kecil atau tanda yang besar. Abu Bakar Al-Adni Ibn Ali Al-Mashhur di dalam kitabnya Al-Usus wal Muntalaqat, Abu Bakar Al-Adni Ibn Ali Al-Mashhur di halaman 318. Di halaman 318 tentang tanda kiamat. Duhurul amrad allati lam takun fil aslaf. Duhurul amrad allati lam takun fil aslaf. Munculnya, tampaknya berbagai macam penyakit yang tidak dijumpai pada zaman-zaman dahulu. Intisyarul adid, menyebarnya sejumlah minal amradil wabaiyah, dari penyakit-penyakit wabak, ala ghairi sabiqi ahdiha, yang tidak pernah didahului masa sebelumnya. Masa sebelumnya dari penyakit-penyakit itu tidak pernah ada fil umami, umat-umat, wasyu'ub, dan bangsa-bangsa. Wa qad barazat hadhihi dhahirah, sungguh bermunculan, inilah fakta dan fenomena. Singkatnya, fadhaharatil amrad al-wabaiyah al-khatirah, maka tampaklah bermunculan penyakit-penyakit wabak yang berbahaya. Kal aiz wa influenza at-tuyur wal khanasir, yaitu influenza burung dan babi. Wa hummal kuruna, dan demam corona. Sudah disebut oleh Abu Bakar Al-Adni dalam kitabnya Al-Usus wal Muntalaqat. Hummal kuruna, yaitu demam corona, termasuk tanda kiamat. Kemudian di bawahnya lagi, walaysa biba'idin an takuna hadhil amrad musanna'ah, tidaklah jauh penyakit-penyakit ini termasuk hummal kuruna wa ghairiha, dan selain itu minal amradil musta'siyah, dari penyakit-penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Tidaklah jauh antakuna hadhil amrad musanna'ah, buatan, bita'amudin, dengan sengaja, bi'aidi anasir syarri, oleh tangan-tangannya unsur-unsur kejahatan, fil alam, di dunia ini, li asbabin, karena berbagai sabab, berbagai dorongan, berbagai motivasi sia-sia yang bersifat politik, awiktisadiyah, atau ini adalah disebabkan oleh kejahatan-kejahatan ekonomi, perang ekonomi, au abasiyah, atau disebabkan oleh hal-hal yang tidak rasional, au abasiyah, yaitu faktor-faktor yang tidak rasional.
ini terjadi sebagai tanda-tanda kiamat menurut Abu Bakar Al-Adni. Kemudian kalau ini terjadi buatan manusia, virus corona ini misalnya kesengajaan, kejahatan buatan manusia, berarti manusia ini punya tipologi kejahatan, punya karakter jahat, orang-orang zombie. Karena apa? Karena pengaruh mental iblisisme, yaitu mental iblis yang ada pada jiwa mereka. Atau ini bukan buatan manusia, tapi ini azab dari Allah. Karena apa? Karena kemaksiatan manusia, karena dosa manusia, fahisyah, perbuatan zina, perbuatan keji yang dilakukan oleh manusia, itu juga pengaruh iblisisme dalam diri manusia. Maka selama iblis masih hidup di dunia ini, maka akan terjadi rangkaian macam azab, yang azab itu disebabkan oleh dosa manusia pengaruh iblis. Yang azab itu diakibatkan oleh perbuatan manusia, fahisyah, perbuatan zina, perbuatan keji, akibat pengaruh dari iblis dan hawa nafsu manusia. Atau tragedi-tragedi ini buatan manusia juga pengaruh iblis, karena dalam hati manusia itu, dalam jiwa manusia itu telah terkontaminasi oleh iblisisme. Maka kita bertanya, kapan iblis selesai menggoda manusia? Kapan iblis selesai mendoktrin manusia? Kapan iblis selesai infiltrasi dalam jiwa manusia? Iblis dalam Al-Quran disebut sampai 11 kali. Jadi ini pengaruh iblis. Kapan iblis matinya? Ini kita tunggu kapan matinya iblis. Ternyata kematian iblis ini juga beriringan dengan tanda kiamat yang besar. Dijelaskan oleh Abu Bakar Al-Adni. Abu Bakar Al-Adni dalam kitabnya Al-Usus wal Muntalaqat halaman 403 menukil dari hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat karya Imam Tabarani jilid 1 nomor hadis 94, riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tala'atis syamsu min maghribiha," apabila telah terjadi matahari terbit dari barat, yakhirru iblisu sajidan, maka iblis akan terjatuh tersungkur bersujud. Yunadi, iblis memanggil kepada Allah, Ilahi, ya Allah, Tuhan kami, murni an asjuda liman syi'ta, perintahkan kepada kami, harus kepada siapa kami bersujud. Kemudian iblis didatangi oleh malaikat Zabaniyah.
Iblis yang sombong sekian ribu tahun, taubatnya terlambat. Malaikat bertanya, mahadat tadurru'. Malaikat Zabaniyah bertanya kepada iblis, mahadat tadurru'. Rendahan diri yang sekarang ini artinya apa? Kata iblis, karena kami memohon kepada Allah untuk memberikan tempo waktu kepada kami menuju waktu yang telah diketahui, ilal waqtil ma'lum. Dan sekarang ini waktu yang telah diketahui. Kami mohon diizinkan bersujud. Kepada siapa terserah Allah, kami diperintahkan untuk bersujud. Tapi ini sudah terlambat. Taubatnya iblis sudah terlambat. Bagaimana akhirnya? Summa takhruju dabbatul ardi. Maka akan keluar binatang dari dalam bumi. Min sad'in fis sofa, dari rekahan fis sofa, di bukit Sofa. Maka jangkah yang pertama yang diletakkan oleh binatang keluar dari bumi itu, jangkah yang pertama, langkah yang pertama adalah di Antokiyah, di kota Antokiyah. Summa ta'ti iblis, maka binatang itu mendatangi iblis. Fatal timhu, kemudian menampar iblis. Diartikan oleh Abu Bakar Al-Adni, kemudian iblis tewas. Jadi iblis tewas itu setelah matahari terbit dari barat. Sekarang matahari masih terbit dari timur. Masih ada iblis dan masih menggoda manusia dan masih penetrasi kepada manusia dan masih berpengaruh pada diri manusia. Maka masih ada kejahatan, masih ada fahisyah, masih ada perzinaan, masih ada perbuatan keji. Dan akhirnya turunlah azab-azab Allah yang bertubi-tubi dan memberikan tambahan, bertambahlah rangkaian silsilah, berantai-rantainya tanda kiamat. Astaghfirullahaladzim. Matahari terbit dari barat. Memang perlu kami jelaskan di sini. Di surat Al-Qiyamah dijelaskan wajumi asyamsu wal qamar, dan dikumpulkan matahari dan bulan. Arti dikumpulkan matahari dan bulan diartikan oleh berbagai ahli tafsir kontemporer. Dari berbagai ahli dan berbagai spesifik tafsir Al-Quran yang kontemporer. Misalnya di antaranya ada tafsir At-Takhrir wa Tanwir, karya ulama Tunisia Ibnu Ashur, di juz 29 halaman 345. Arti dikumpulkan matahari dan bulan adalah iltisaqul qamari bisyamsi, berpadunya matahari dan bulan. Fatal tahimhu syamsu, maka bulan akan ditelan matahari. Ini nanti peristiwa menjelang kiamat. Li'annal qamara munfasilun minal ardi, karena bulan berpisah dari bumi. Artinya berpisah dari gravitasi bumi. Allati hiya minal ajram ad-dairah haula syamsi, bumi yang termasuk benda yang mengelilingi matahari. Menurut tafsir ini menurut tafsir ini, kal-kawakib seperti bintang-bintang yang lain.
Wa yakunu dhalik, kenapa bulan bergeser dari bumi, tidak terpengaruh oleh gravitasi bumi, dan menyatu dengan matahari? Kenapa bisa menyatu lebih dekat dengan matahari? Kenapa bisa bersatu berpadu dengan matahari? Bisabab ikhtilalil jadibiyah, disebabkan hilangnya gravitasi allati wada'allahu 'alaiha an-nidam asy-syamsiyah. Bisabab ikhtilalil jadibiyah, karena disebabkan hilangnya gravitasi allati wada'allahu 'alaiha an-nidam asy-syamsiyah, tata surya itu diletakkan oleh Allah di atas gravitasi itu. Hilang gravitasi matahari terhadap bumi, maka bulan disatukan Allah dengan matahari. Bulan tidak ada pengaruh dari gravitasi bumi. Akhirnya bulan ini menyatu dengan matahari. Itu tafsirnya Ibnu Ashur. Dan ini terjadi wa jumi'as syamsu wal qamar. Ada tafsir yang kedua menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir. Di dalam tafsir Al-Munir juz 29 halaman 258. Artinya jama'allahu bainahuma fi zahabi daw'ihima. Allah mengumpulkan antara matahari dan bulan, kedua-duanya kehilangan cahaya. Fala daw'a lisyamsi, maka tidak ada cahaya bagi matahari. Kama la daw'a lil qamar, seperti tidak ada cahaya bagi bulan. Ba'da khusufihi, setelah bulan itu gerhana. Karena ada ayat wa khosafal qamar, bulan terjadi gerhana. Ini tafsirnya, artinya matahari dan bulan berkumpul artinya sama-sama tidak bercahaya, tidak ada penerangan, tidak ada cahaya, tidak ada sinar. Ini tafsirnya Munir, tafsir Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsirul Munir fil Aqidah Wasyari'ah wal Manhaj. Yang ketiga ada tafsir lagi, tafsirnya Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi juz 29 halaman 148. Wa tala'a minal maghribi, kedua-duanya matahari dan bulan ini terbit dari barat nanti. Wa tala'a minal maghribi, kedua-duanya terbit dari barat. Aswadaini, hitam semua. Mukawwaraini, digulung semua. Mudlimaini, gelap semua. Wa tala'a, dan dua-duanya terbit minal maghribi, dari barat. Aswadaini, dua-duanya hitam. Mukawwaraini, dua-duanya digulung. Mudlimaini, dua-duanya gelap. Nanti kalau dunia sudah mendekati hari kiamat, atas izin Allah, atas takdir Allah, semua ini terjadi. Ini tafsirnya Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya Al-Maraghi juz 29 halaman 148. Berbagai macam tafsir kontemporer yang telah kami kemukakan, semua analisis itu bisa terjadi semua, bersamaan terjadi semua. Apa yang ditafsirkan Ibnu Ashur juga terjadi demikian.
Apa yang ditafsirkan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga terjadi demikian. Apa yang ditafsirkan oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi bisa terjadi demikian. Tapi yang jelas kalau itu sudah terjadi, matahari terbit dari barat, barulah sebentar kemudian iblis akan ditampar oleh binatang yang keluar dari bumi. Jadi binatang itu keluar dari bumi, dari rekahan Bukit Sofa di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian binatang itu mendatangi iblis, entah di mana ketemunya, mendatangi iblis dan menampar iblis. Abu Bakar Al-Adni mengatakan akhirnya iblis tewas. Ini baru tidak ada pengaruh iblis di dunia itu. Kalau sekarang masih terjadi, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.